Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video bermanfaat lainnya di channel ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Kali ini saya akan berbicara tentang 7 rahasia cara hidup sehat ala Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW terkenal tidak pernah mengalami sakit parah. Semasa hidup beliau selalu segar dan bugar. Kehidupan Rasulullah tidaklah mudah. Beliau harus berjuang untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi. Namun, beliau tidak pernah mengeluh. Beliau selalu siap dalam kondisi apapun. Rasulullah adalah satu-satunya suri tauladan yang baik. Padanya terdapat banyak pelajaran tentang kehidupan. Beliau memiliki tubuh yang sehat dan selalu fit. Bagaimana beliau bisa tetap dalam keadaan bugar dengan perjuangan yang begitu panjang? Berikut ini rahasia hidup sehat ala Rasulullah SAW. Selamat menyaksikan. Rahasia yang pertama adalah sholat. Sebagai umat muslim, kita semua tahu bahwa sholat merupakan salah satu rukun Islam. Sholat juga disebut-sebut sebagai tiang agama. Ternyata sholat selain merupakan suatu kewajiban dan tentunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Gerakan-gerakan yang kita lakukan selama sholat merupakan sebuah olahraga ringan yang tentu saja dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan fisik. Orang yang rajin melaksanakan sholat, terutama sholat wajib 5 waktu, apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya, tidak gampang terserang penyakit. Rasulullah sendiri mencontohkan hal tersebut selama hidup beliau. Rasulullah tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat. Bahkan beliau juga rutin melaksanakan sholat sunnah. Terbukti beliau hingga akhir hayatnya jarang mengalami sakit. Dengan sholat, aliran darah kita akan menjadi lancar dan normal. Selain itu, sholat juga membuat jiwa menjadi tenang. Jiwa yang tenang akan membuat tubuh menjadi selalu segar dan fit. Untuk itu, jangan pernah meninggalkan sholat. Selain untuk mendapatkan pahala, tentu juga agar kita tetap sehat. Sehingga segala aktivitas kita menjadi lancar dan mudah. Rahasia yang kedua adalah puasa. Yaps, berpuasa. Rasulullah adalah sosok yang paling rajin melaksanakan ibadah puasa. Berpuasa bukan saja dilakukan selama bulan Ramadan sebagai puasa wajib bagi umat muslim, tapi juga ada banyak jenis puasa sunnah yang bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Di antaranya puasa Senin Kamis, puasa bulan Syawal, puasa bulan Rajab, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin dengan berpuasa bisa membuat sehat? Bukankah puasa itu harus tidak makan dan tidak minum pada siang hari? Jawabannya sederhana saja. Orang yang rutin makan setiap hari pun masih sangat mungkin terserang penyakit. Jadi, tidak ada jaminan kalau kita rutin makan akan selalu sehat. Nah, dengan berpuasa, alat produksi kita yang ada dalam anggota tubuh kita akan punya waktu untuk beristirahat. Nyatanya, belum pernah tercatat dalam sejarah orang yang meninggal akibat berpuasa. Justru dengan berpuasa, tubuh akan menjadi sehat dan lebih kuat. Puasa membantu memperkuat sistem imun dalam tubuh kita. Terbukti
Orang yang sedang berpuasa tetap dapat bekerja seperti biasa tanpa merasa lelah. Bahkan, orang yang berpuasa bisa bekerja lebih banyak dari orang-orang yang tidak berpuasa. Rasulullah sendiri pernah mengatakan, "Berpuasalah kamu agar kamu sehat." Untuk itu, mari kita rutinkan ibadah puasa, bukan cuma pada bulan Ramadan saja, tapi juga berpuasa sunnah di luar bulan Ramadan. Selain untuk meningkatkan iman dan menambah pahala, tapi juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang ketiga, jalin silaturahmi. Menjaga hubungan silaturahmi terutama dengan keluarga, teman, tetangga, ataupun kaum kerabat lainnya dapat meningkatkan rasa kebahagiaan. Dengan merasa bahagia, tubuh kita juga akan merasakan efek positifnya. Tentu saja hal ini bisa menjadikan tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Menjaga silaturahmi membuat hati menjadi adem dan tentram. Orang yang sombong dan enggan bersilaturahmi, hatinya menjadi sempit, sehingga banyak penyakit yang datang menyerang. Selain penyakit hati tentunya. Karena hati yang sempit dan sakit akan berpengaruh kepada tubuh kita. Banyak orang yang mengalami stroke karena memiliki hati yang suka iri dan selalu menjaga jarak dengan kerabatnya. Pikirannya tidak tenang, apalagi melihat orang lain mendapatkan rezeki lebih. Untuk itu, jangan memutus silaturahmi. Jalinlah silaturahmi terutama bagi kita umat Islam. Karena pada dasarnya, umat Islam itu bersaudara. Menjaga silaturahmi membuat kita disukai banyak orang. Selain tentu saja menjadikan kita pribadi yang disenangi. Rasulullah merupakan sosok yang disenangi banyak orang. Salah satu yang beliau lakukan ialah bersilaturahmi. Rasulullah juga pernah berkata, silaturahmi akan memperpanjang umur. Rahasia yang keempat adalah bersedekah. Percayalah, dengan bersedekah akan membuat hati menjadi tenang. Karena membuat orang lain bahagia adalah kebahagiaan yang hakiki. Membantu orang yang membutuhkan merupakan sebuah tanggung jawab, selama hal itu dalam batas kemampuan kita. Rasulullah adalah orang yang paling rajin bersedekah. Karena seperti kita tahu, dengan bersedekah bukan berarti mengurangi harta kita, tapi justru akan menambah rezeki bagi kita. Bersedekah akan membuat orang yang kita sedekahkan akan merasa senang dan terbantu. Tentunya, hal itu akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Dan sekali lagi, jiwa yang tenang akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Orang yang kita beri sedekah pun tidak akan segan-segan untuk mendoakan segala kebaikan bagi kita. Tentu saja hal itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Kehidupan yang baik akan mendatangkan kesehatan yang baik pula. Begitu banyak orang-orang kaya yang kita ketahui mengalami berbagai macam penyakit. Mungkin sebagian itu merupakan ujian bagi mereka. Tapi tidak mustahil itu adalah bentuk teguran dan hukuman dari Allah, karena bisa saja mereka jarang bersedekah meski mereka sangat mampu. Bersedekah sangat dianjurkan dalam Islam. Bersedekah bukan saja berupa harta atau uang, tapi juga bisa berupa tenaga, pikiran, dan ilmu yang kita miliki. Semakin rajin kita berbagi, semakin terpelihara hati dan tubuh kita, sehingga jiwa dan raga kita akan selalu sehat. Semoga. Rahasia yang kelima adalah tidur yang cukup dan secukupnya. Orang yang mempunyai jadwal tidur yang terbatas karena kesibukan duniawi akan rentan terserang penyakit. Karena biar bagaimanapun, tubuh dan pikiran kita juga butuh istirahat yang cukup. Tidur yang cukup
sesuai anjuran para ahli kesehatan adalah selama 8 jam dalam sehari semalam. Tidurlah lebih awal pada malam hari dan bangunlah lebih awal pada subuh hari. Tidur yang terlalu lama dan sering juga tidak baik untuk kesehatan. Seperti kita ketahui bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan sangat dibenci oleh Allah. Orang yang tidurnya berlebihan lebih mudah diserang berbagai penyakit. Tidur berlebihan juga mengakibatkan tubuh menjadi lelah dan juga bisa menimbulkan rasa malas. Tidur yang berlebihan juga bisa membuat kita lalai untuk beribadah kepada Allah. Dengan tidur secukupnya, badan akan terasa segar, pikiran akan tenang. Jika pikiran tenang, seluruh anggota tubuh akan terjaga kesehatannya. Yang keenam adalah rajin berolahraga. Rasulullah SAW juga suka berolahraga. Olahraga yang beliau gemari salah satunya ialah olahraga memanah. Kita semua juga tahu, olahraga yang rutin dapat membantu mengembalikan vitalitas tubuh menjadi lebih baik. Tubuh juga harus mengeluarkan keringat yang tertimbun di dalam. Tubuh yang berkeringat adalah tubuh yang sehat. Olahraga juga tidak perlu berlebihan. Cukup 10-15 menit setiap hari. Bisa dengan jogging pada pagi atau sore hari, atau bisa saja dengan berolahraga di rumah. Yang terpenting, kita bisa berolahraga setiap harinya. Apalagi bagi kita yang punya hobi olahraga, seperti bola kaki, bola voli, badminton, takraw, dan olahraga lainnya. Tentu olahraga sudah menjadi jadwal rutin bagi kita setiap harinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan rajin berolahraga, tubuh akan menjadi sehat. Orang yang jarang berolahraga atau bahkan tidak pernah berolahraga lebih mudah sakit. Karena keringat yang terpendam dalam tubuhnya tidak keluar secara teratur. Sementara orang yang rajin berolahraga biasanya memiliki tubuh yang bugar. Dengan berolahraga, pikiran kita juga akan menjadi tenang. Seorang ahli kesehatan mengatakan, salah satu penangkal penyakit terbaik ialah olahraga. Rahasia yang ketujuh ialah makan teratur dan halal. Pola makan kita juga harus bisa kita jaga dengan baik. Harus banyak konsumsi makanan yang sehat, seperti buah-buahan dan sayur. Makanlah secara teratur dan perbanyak minum air putih. Makan yang teratur membuat organ pengolah makanan kita menjadi lebih sehat. Jangan makan secara berlebihan, jangan pula menjadi orang yang malas makan. Kedua hal tersebut jelas akan mudah mendatangkan penyakit. Makanlah sewajarnya dan secukupnya, jangan terlalu memperturutkan nafsu makan. Selain sehat, makanan yang kita makan juga harus halal. Makanan yang kita makan harus jelas sumbernya dari mana. Makanan yang halal bukan hanya terbatas pada jenis makanannya, tapi juga harus didapat dengan cara yang halal. Sebagai contoh kecil, kita makan nasi, dan kita tahu nasi itu halal untuk dimakan. Tapi akan menjadi tidak halal bila beras yang kita masak kita dapat dengan cara tidak halal. Misal, didapat dari mencuri atau hasil korupsi. Makanan yang sehat belum tentu halal, tapi makanan yang halal sudah pasti sehat. Untuk itu, makanlah makanan yang sehat yang didapat dengan cara halal. Makanan yang sehat dan halal akan membangun tubuh kita menjadi sehat. Makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal, selain mengandung dosa, juga akan mendatangkan penyakit.
Dan demikianlah 7 rahasia hidup sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu buat kalian semua. Dan jangan lupa berbagi hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.